Awas, kita mesti pahami kenapa nggak hadis, kenapa sunnah. Beda hadis dengan sunnah. Hadis adalah per perkara yang diriwayatkan oleh Rasul SAW sampai riwayatnya kepada Rasul nyambung, okay? Diriwayatkan dan direkam oleh para ulama di buku-buku hadis mereka. Itu hadis. Tapi hadis sendiri belum tentu itu jadi sunnah langsung. Entar dulu. Enggak. Kalau per riwayat mah yang diriwayatkan dari Rasul belum tentu langsung jadi masuk belum. Istilahnya itu baru bahan mentahnya. Itu bahan baku yang membentuk sunnah tuh dari riwayat demikian juga gitu. Tapi apakah setiap hal yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW dan bahkan sahih mungkin dihukumi ulama sahih kemudian pasti jadi sunnah? Belum tentu, ntar dulu. Kenapa? Yang namanya hadis per hadis mah, okay, bisa jadi sifatnya mujmal, global. Kemudian yubayyan, ada hadis lain yang menjelaskan lebih spesifik. Pada saat itu dipakai yang spesifik, ditinggalkan yang global. No. Atau dia mutlak, lepas, bebas. Datang hadis lain yang yuqayyid, yang mengikat. Nah, jadi hukum yang dipakai adalah yang mengikatnya, bukan yang lepasnya. Ya, seperti yang tadi kita jelaskan tadi juga. Atau umum, terus dikhususkan. Atau ternyata hadis sahih dari Rasul, tapi hukum itu telah dihapus, nasikh mansukh. Akhirnya tidaklah jadi sunnah. Ya, kalaupun sahih riwayatnya, kalaupun sahih. Di riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu misal, ada riwayat Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tum nahiqal himar, idza sami'tum siyahad dikah." Apabila kalian mendengar kongkorongok ayam berkokok, ya. Iya kan? Fas'alullaha min fadli fa innaha ra'at malakan. Langsung minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala keutamaannya. Sesungguhnya no malaikat, no ayam yang lagi berkokok berarti ra'at malakan, dia lagi lihat malaikat. Berarti kalau lihat ayam itu salah satu waktu makbulnya sunnah. Wa idza sami'tum nahiqal himar, dan apabila kalian mendengar ringkikan keledai, okay? Ada keledai suara khasnya, ada begitu dah. Okay? Kami sering ketemu dulu di Mesir, sering mendengar suara mereka. Fasta'idzu billah, segeralah minta perlindungan kepada Allah, yakni bilang auzubillahi minasyaitonir rajim. Fa innahu ra'a syaitanan, karena keledai kalau meringkik begitu berarti dia lagi melihat syaitan. Oke? Nggak bisa seseorang bilang, oh berarti sunnah kalau ngedengar keledai, oke? Atau ayam kongkorongok, atau keledai kingkiringik, langsung meminta kepada Allah, atau langsung auzubillahi minasyaitonir rajim. Apakah langsung sunnah demikian? Entar dulu, itu baru satu hadis. Untuk menyimpulkan sunnah, kumpulkan dulu riwayat-riwayat. Kalau ada ayat-ayat, hadis-hadis, kumpulkan dulu yang semakna, baru tarik kesimpulan. Nah, kesimpulannya ini baru sunnah. Adapun per partikular hadis, ayat, belum tentu langsung jadi Nah, ada riwayat lain, Rasulullah SAW, sahih juga nih riwayatnya, menjelaskan lebih spesifik. Idza sami'tum nahiqal himar fil lail, apabila kalian mendengar ringkikan keledai di malam hari, ada tambahan di malam hari. Langsung minta perlindungan kepada Allah, yakni langsung bilang auzubillahi minasyaitonir rajim, karena sesungguhnya dia lagi lihat syaitan. Berarti pada saat itu hukum yang dipakai adalah hukum yang spesifik, yang muqayyad, yang tadi awal mutlak. Maknanya yang jadi sunnah adalah bilang a'udzubillahi minasyaitonir rajim tuh ketika mendengar keledai meringkik di malam hari. Jangan siang hari ente dengar keledai terus langsung bilang a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jangan. Keliru itu. Paham? Tuh lihat, dari beberapa riwayat disimpulkan, ditarik kesimpulannya ini baru yang jadi sunnah. Jadi apakah hadis langsung jadi sunnah? Kalaupun ulama hukumnya
Nggak bisa. Dan sunnah, untuk menjadi sunnah harus apa? Ma'ruf, tercatat dan disampaikan oleh para ulama, jarayan al-amal, bahwa kaum terbaik dahulu, generasi awal, memang mempraktekkan demikian ngalir. No. Dan kemudian para ulama pun tahu, jadi nggak ada cerita, oke? Seseorang sampai ke sebuah pulau terpencil dan menemukan sebuah hadis yang riwayatnya sahih dari fulan, dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke? Tapi manusia di kaum yang lain, di pulau yang lain tidak pernah mendengar hadis ini. Nggak boleh dia bilang, oh ini sunnah yang ternyata telah hilang dari manusia. Nggak boleh. Awas. Kalaupun riwayatnya sahih, kalaupun sahih riwayatnya. Awas. Karena bisa jadi orang nyari, oke, siapa aja yang sahih dari tiap tabaqah, kemudian ketemu masanya, dia bikin itu. Nah, bagaimana cara kita mendoifkan hal ini? Ayo, lihat ada nggak yang lain yang riwayatin kayak begitu? Nah, begitu. Ada nggak rekaman dari umat-umat terdahulu, catatan dari mereka, riwayat dari mereka, bahwa ada hadis demikian? Nah, begitu. Kalaupun sahih riwayatnya, akhirnya kita tolak dan tidak jadi sunnah. Kenapa? Karena asingnya di antara para ulama. Nggak ada ulama pernah ngomong begini. Bisa jadi nih hadis dibuat-buat oleh seseorang. Kalaupun kita lihat nih periwayatnya sahih. Oh ternyata yang membuat tahu mana si perawi yang kira-kira diterima, mana yang ditolak. Nah akhirnya dia bisa milih-milih. Bahaya kan? Jadi harus ada jarayan al-amal. Mengalirnya amalan umat emang dari zaman dulu begitu. Baru bisa dihukumi Nah, sesuatu kalaupun riwayatnya nyambung dan periwayatnya pada sahih, tapi tidak ada kabar dari kaum terdahulu bahwa umat mengamalkan hal demikian sejak zaman awal, maka tidak bisa jadi Sebaliknya bro, sebaliknya ya, oke? Jangan kaget tapi nanti, jangan kaget, biasa nih, ya. Ambil nafas. Sebuah hadis, kalaupun dari sisi riwayat doif, putuskah atau apa, tapi terekam bahwa umat dari zaman ke zaman menjalankannya, maka dengan itu nih hadis dipakai dan jadi sunnah, kalaupun dari sisi sanadnya lemah. Sekali lagi, sebuah hadis, oke? Nanti kita mulai hadis nih. Ente paham mustalah hadis, bagaimana tahqiq hadis, kemudian ente bagaimana meneliti, bagaimana menghukumi sebuah hadis, al-hukmu 'alal hadis, oke? Ente lihat sifat-sifat yang ada pada hadis itu. Ittisalus sanad, adalatu rawat, dhabtu rawat, adam syudzuz, adam illah. Ente bongkar. Ternyata riwayatnya lemah nih. Ada kasus-kasus yang melemahkan hadis, seperti apa? Terputus misalnya inqita'. Ya? Si tabi'in yang membawakan riwayat ini misalnya tidak pernah ketemu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti hadisnya betul mursal katanya. Misal ya, mursal. Apakah kemudian akhirnya pasti tidak boleh diamalkan perkara yang dijelaskan oleh hadis ini? Mengamalkannya adalah bid'ah. Kenapa? Hadisnya lemah. Apakah langsung begitu? Bisa jadi justru ini jadi sunnah. Kenapa? Karena emang banyak diriwayatkan dari para tabi'in dan lain-lain, di mana manusia mempraktekkan hal tersebut dari zaman ke zaman. Tuh. Menerima para ulama dari zaman ke zaman, menerima hukum itu. Akhirnya menjadi sunnah, menjadi nilai di antara nilai-nilai Nanti tahu nggak? Hadis yang bilang kalau air berubah warnanya, baunya, kaidah air. Tahu kan? Warnanya, baunya sama rasanya. Tuh, air kalau kejebur sama sesuatu yang bersifat najis, oke? Apakah masih bisa dipakai bersuci? Oke? Dilihat ada nggak di antara tiga sifat ini yang berubah? Entah warnanya, ya kan? Warnanya jadi hijau misalnya. Atau baunya, warnanya nggak berubah, cuman baunya nih berasa nih. Tuh. Atau rasanya, baunya enggak, warnanya enggak, cuman kok jadi rada asem-asem ya. Misalnya ya. Pada saat itu tuh air berubah dan tidak boleh digunakan untuk bersuci. Ini kaidah, tahu hadis yang meriwayatkan ini lemah. Hadis yang meriwayatkan kaidah ini nih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam itu lemah.
Tapi umat dari zaman ke zaman menerima hukum ini dan menjadi kaidah. Jadi